Sari adalah seorang janda yang suka bermain judol. Ya ampun Mbak Sari, kok mukanya kelihatan kecapean gitu? Tapi kalau dipikir-pikir Mbak Sari ini emang kelihatan suka kecapean gak sih? Ya begitulah Pak Yono, soalnya saya itu kan seorang janda, harus kerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan saya. Jadi ya sering kecapean Pak. Gak tahu aja Pak Yono, kalau aku sering kecapean karena begadang buat main judol. Hahaha. Oh iya, yang sabar ya Mbak Sari. Pasti suatu saat nanti Mbak Sari itu bakal mendapat seorang laki-laki yang bertanggung jawab dan mau menikahi Mbak Sari. Iya Pak Yono, semoga aja ya. Soalnya sebenarnya saya juga agak capek loh Pak, kerja sendiri. Tapi ya lebih baik kayak gitu Pak, daripada ntar saya dapat suami lagi yang gak bener. Makanya Mbak Sari dari awal harus benar-benar dipilih laki-laki itu pantas atau enggak dijadikan seorang suami. Dan ngomong-ngomong, dulu emangnya Mbak Sari itu dan mantan suami Mbak Sari itu kenapa bisa bercerai? Itu loh Pak, mantan suami saya itu dulu selingkuh. Padahal ya Pak, mantan suami saya itu kelihatan kecintaan banget sama saya. Ternyata Pak, dia itu udah selingkuh dari lama. Dan karena saya itu tipe orang yang tidak memaafkan perselingkuhan, jadi ya saya memilih untuk bercerai dengan mantan suami saya. Astagfirullahaladzim, itu mantan suami Mbak Sari itu benar-benar keterlaluan ya. Perpisahannya selingkuh, padahal kan Mbak Sari ini termasuk cantik, pintar dan juga baik. Udah Pak, gak apa-apa. Lagian saya tuh ikhlas kok. Soalnya mau gimana lagi kan, semuanya juga udah terjadi. Saya mau marah-marah dan gak terima pun tetap gak bisa mengubah apapun. Iya sih, bener banget. Apa kata Mbak Sari? Tapi jujur saya itu salut loh sama Mbak Sari ini. Walaupun udah diselingkuhin kayak begitu, tapi Mbak Sari ini bisa berlapang dada dan gak banyak drama. Ya ampun, nih tukang sayur enak banget dikibulinnya. Padahal kan semua cerita tadi yang aku ceritain itu bohong. Hahaha. Soalnya mana mungkin kan aku ngasih tahu kalau penyebab asli aku cerai sama mantan suamiku itu karena aku kecanduan main judol. Oh iya, Mbak Sari mau beli sayuran apa nih? Saya tuh bawa sayuran yang seger-seger banget loh. Saya beli sawi aja deh Pak, sama kacang panjangnya 1 ikat. Walah, ya Mbak Sari, sebentar ya saya bungkusin dulu. Setelah membeli sayur, Sari pun pulang langsung ke rumah. Akhirnya bisa pulang ke rumah juga. Padahal cuma beli sayuran doang. Kok rasanya capek banget ya? Oh iya, aku baru inget. Aku kan mau minjem uang lagi ke bank buat main judol. Tapi utangku yang kemarin-kemarin di bank juga belum dibayar. Kira-kira bisa minjem lagi nggak ya? Apa aku perlu minjem di bank yang berbeda? Wah, kayaknya itu ide yang bagus. Ya udahlah, mending aku minjem di bank yang berbeda biar bisa langsung dapet. Tapi sekarang aku mau main judol lagi deh, karena aku masih ada saldo sedikit. Wih, mantep banget. Tapi ya ampun, giliran aku masang uangnya sedikit aja, menang loh. Tahu gitu kan aku masang uang yang banyak sekalian. Tak tak tak, assalamualaikum. Ya ampun, itu siapa lagi sih? Tiba-tiba datang ke rumah. Padahal kan aku mau lanjut main judol lagi mumpung menang. Tapi ya udahlah, aku temuin dulu. Siapa tahu penting kan? Waalaikumsalam. Bu Yana, ada apa nih Bu Yana? Tiba-tiba datang ke rumah saya. Jarang-jarang loh. Ini loh Mbak Sari. Saya itu mau ngajakin Mbak Sari ikut kelompok pengajian ibu-ibu yang ada di kampung ini. Kira-kira Mbak Sari mau nggak ya? Soalnya Mbak, anggota kita itu kurang 1. Saya mohon ya Mbak Sari mau. Saya tuh belum pernah ikut kelompok pengajian kayak begitu Bu. Jadi saya ngerasa kurang pantas. Mbak Sari itu nggak perlu ngerasa kurang pantas. Semua orang pantas kok ikut kelompok pengajian. Asal cewek aja. Dan Mbak Sari tenang aja. Kalau Mbak Sari ikut kelompok pengajian nanti dibayar loh. Loh kok bisa gitu Bu? Bukannya kalau kelompok pengajian itu nggak dibayar ya? Biasanya sih enggak Mbak, cuman khusus di kampung ini karena kelompok pengajian ibu-ibu di sini itu ada usaha mandiri dan suka ngambil job pengisi acara baca sholawat gitu. Walah, jadi ya berarti sama aja nggak sih? Nanti saya harus ikut berpartisipasi untuk usaha mandiri dan juga ngisi acara sholawat gitu. Iya Mbak Sari, bener banget. Saya pikir-pikir dulu ya Bu. Walah, iya Mbak Sari, tapi jangan lama-lama ya. Dan nanti kalau misalnya Mbak Sari setuju ikut kelompok pengajian ibu-ibu di sini, langsung kabarin saya. Iya Bu Yana, siap.
Makasih loh udah nawarin ke saya. Iya Mbak Sari, sama-sama. Ya udah kalau begitu, saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, tiba-tiba banget sih ditawarin ikut kelompok pengajian. Sebenarnya tadi aku pengen langsung nolak sih. Cuma tadi aku ngerasa nggak enak aja. Jadi aku bilang aja, aku pikir-pikir dulu. Udahlah, mending sekarang aku lanjut main judul lagi. Keesokan harinya Sari pun pergi ke bank untuk meminjam uang agar ia bisa bermain judol terus. Ya ampun Mbak Sari, habis dari mana kok sumringah banget mukanya? Tumben loh. Pak Yono, ini loh Pak, saya tuh abis dari bank ngurus rekening saya yang sedikit bermasalah. Dan hari ini saya ngerasa bahagia aja gitu, makanya kelihatan sumringah. Walah, tapi seharusnya kelihatan cemberut gak sih? Kan habis ngurusin masalah rekening yang bermasalah. Nggak gitu juga kali Pak Yono, kan tadi rekening saya udah diperbaiki kok masalahnya, jadi aman. Ngomong-ngomong, Pak Yono mau pergi kemana? Kok tumben banget hari ini nggak jualan sayuran? Saya hari ini libur soalnya mau nyetok semua sayuran yang udah pada habis. Walah, begitu toh Pak. Pak, emangnya kalau jualan sayuran itu butuh modal yang besar nggak sih? Ya lumayan Mbak, apalagi kalau kita itu jualan sayuran yang lengkap. Mbak Sari nanya begitu mau nyoba jualan sayuran juga apa? Ya enggak dong Pak Yono, saya itu ya cuma nanya doang. Emang nggak boleh apa? Ya boleh aja sih, tapi aneh aja gitu. Nanya begitu, kayak orang mau jualan juga. Ya udah kalau gitu, saya tuh mau ke pasar dulu ya beli stok untuk jualan sayuran saya. Iya Pak Yono. Tiba-tiba Bu Yana menghampiri Sari yang berniat untuk pulang dan bermain judol. Assalamualaikum Mbak Sari. Waalaikumsalam Bu Yana. Duh ya ampun. Ini Bu Yana ngapain sih pakai acara nyamperin aku segala? Padahal kan aku mau langsung pulang terus main judol. Nyebelin deh. Tadi Mbak Sari abis ngobrol sama siapa? Kayaknya sama bapak-bapak gitu ya? Saya nggak sengaja lihat tadi. Itu Bu, saya tuh tadi abis ngobrol sama Pak Yono. Oh alah, abis ngobrol sama Pak Yono toh. Oh iya Mbak Sari, ngomong-ngomong gimana nih? Mbak Sari udah buat keputusan belum? Mau ikut atau enggak ke kumpulan pengajian ibu-ibu di desa ini? Saya kayaknya nggak bisa ikut deh Bu, maaf banget ya. Loh kenapa? Sayang banget loh Mbak kalau Mbak Sari itu nggak ikut. Udah Mbak Sari itu ikut aja, nanti kan juga dibayar. Lumayan banget loh Mbak. Apalagi Mbak, nanti Mbak Sari itu bisa pengajian bareng dan juga melakukan kegiatan-kegiatan positif. Ya ampun, ini Bu Yana kok maksa banget sih aku harus ikut. Kan aku udah bilang aku itu nggak mau ikut, masih aja dipaksa. Mbak Sari, jangan malah ngelamun dong. Mbak Sari mau ya ikut kelompok pengajian ibu-ibu di kampung ini? Bu, saya tuh merasa nggak bisa ikut kelompok pengajian ibu-ibu di sini. Saya takutnya nanti saya malah banyak melakukan kesalahan. Udah toh Mbak Sari, tenang aja. Walaupun Mbak Sari itu nanti melakukan kesalahan, kita nggak bakal marahin kok. Namanya juga manusia, pasti melakukan kesalahan kan? Iya sih Bu, tapi saya kurang srek aja gitu mau ikut. Kurang srek gimana toh Mbak Sari? Mbak Sari, padahal kan kelompok pengajian ibu-ibu kampung ini memiliki kegiatan yang positif dan juga bagus. Nah, kebetulan banget hari ini kita ada pengajian. Ayo Mbak ikut, biar Mbak Sari sekalian bisa nyoba dulu. Tapi Bu, saya belum siap-siap. Saya nggak enak kalau pengajian pakai baju kayak begini, kan kurang pantas. Kalau gitu kita balik dulu ke rumah Mbak Sari untuk siap-siap. Tenang aja, saya bakal tungguin kok. Ayo Mbak. Akhirnya mau tak mau Sari pun ikut pengajian. Setelah pulang dari pengajian, Wah, ternyata ikut pengajian gak terlalu buruk ya. Apalagi aku tadi seneng banget ketika aku tadi gak sengaja nyumbang sedikit uang. Padahal kan aku nyumbangnya sedikit, tapi dipuji-puji abis-abisan. Rasanya seneng banget deh. Tapi nanti deh kalau aku bisa menang pinjol, supaya nanti aku itu bisa kelihatan dermawan dan dipuji-puji terus gitu sama orang-orang kampung sini. Oke lah, kalau gitu gas, aku mau main pinjol dulu. Siapa tahu gitu bisa langsung menang banyak. Duh ya ampun, pakai acara kalah lagi. Tapi untung aja tadi aku masangin gak terlalu banyak. Coba deh aku main lagi. Semoga menang, semoga menang, semoga menang. Wah, mantap. Pas banget, ketika aku masang banyak, menang loh. Kalau kayak gini kan, aku bakal ngasih sumbangan yang banyak, terus dapat pujian. setelah memenangkan pinjol, Sari pun kemudian memberikan sumbangan yang banyak dari hasil menang judol. Wah Mbak Sari, Masya Allah banget. Padahal kan Mbak Sari itu baru aja masuk kelompok pengajian kemarin. Udah nyumbang 2 kali aja.
Mana sumbangan yang kali ini banyak banget lagi. Biasa aja kok Bu, saya kebetulan lagi ada rezeki, makanya deh saya nyumbang. Masya Allah, saya kagum banget deh sama Mbak Sari. Padahal Mbak Sari ini adalah seorang janda yang kerja keras sendirian. Tapi Mbak Sari masih kepikiran loh untuk nyumbang yang banyak. Iya Bu, soalnya kan nanti sumbangannya dikasih ke fakir miskin dan juga untuk membangun masjid. Jadi saya juga ingin berkontribusi gitu membantu. Iya ya Mbak Sari. Ya ampun, saya beneran gak nyesel deh ngajakin Mbak Sari masuk ke dalam kelompok pengajian ibu-ibu ini. Iya Bu Yana, saya juga seneng kok bisa masuk ke kelompok pengajian ibu-ibu ini. Jadi saya punya banyak relasi dan juga jadi punya banyak kegiatan dan pengalaman. Dari situ para warga sering memuji kebaikan Sari yang suka menyumbang. Ia pun terkenal menjadi janda yang dermawan hingga suatu hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siapa ya? Perkenalkan Mbak Sari, saya itu Patah, bagian penagih dari pihak bank yang Mbak pinjam beberapa bulan yang lalu. Saya kesini karena ingin menagih secara langsung uang yang sudah Mbak pinjam dan belum Mbak itu bayar sampai saat ini. Karena ini sudah melewati waktu pembayaran. Ya ampun Mas Fatah, mohon maaf banget ya. Saya tuh belum bisa bayar pinjaman saya ke bank. Soalnya saya belum ada uang. Tidak bisa Mbak Sari. Mbak Sari harus tetap membayar pinjaman yang sudah Mbak pinjam. Apalagi Mbak Sari ini sudah meminjam hingga ratusan juta loh. Tapi gimana Mas? Orang saya nggak megang uang sama sekali. Kalau begitu, rumah ini akan saya sita sebagai jaminannya. Loh, nggak bisa gitu dong Mas. Dari awal saya minjem uang ke bank itu, saya kan nggak ngasih jaminan rumah saya sama sekali. Ya Mbak, tapi dalam kondisi seperti ini pihak bank bebas menentukan apapun jaminan yang sesuai dengan nominal yang Mbak pinjam. Tapi nanti dari tim saya akan datang ke sini untuk melihat seberapa berharganya rumah ini jika dijual. Tapi sepertinya tetap akan kurang. Karena kan Mbak Sari itu minjam uangnya itu banyak, hingga ratusan juta. Enak aja nggak bisa gitu Mas. Saya nggak akan memperbolehkan Mas Fatah ataupun tim Mas yang lainnya menyita rumah saya. Mbak Sari ini bagaimana sih? Ketika Mbak Sari meminjam uang ke bank, itu seharusnya sudah tahu konsekuensinya. Apalagi Mbak Sari itu sampai tidak membayar pinjaman selama 1 bulan loh ya. Iya Mas, saya tahu kok. Tapi setidaknya beri keringanan. Udah, mending Masnya itu langsung pergi aja dari sini. Atau saya teriak. Mohon maaf ya Mbak, itu sesuatu hal yang tidak bisa Mbak lakukan. Karena kan saya di sini untuk menagih uang yang sudah Mbak pinjam di bank. Ya ampun, ya orang yel banget sih. Ya udahlah, terpaksa aku teriak. Tolong, ada orang jahat. Mbak, jangan teriak. Nanti yang ada saya itu diamuk para warga. Bodoh amat. Tolong bapak-bapak, ibu-ibu, ada orang jahat di sini. Udahlah, mendingan saya pergi saja. Awas saja ya Mbak, saya itu bakal kembali dengan membawa tim penagih. Akhirnya tuh orang pergi juga. Duh, tapi aku harus gimana nih sekarang? Apalagi tuh orang tadi bilang bakal kesini lagi dengan membawa tim penagih utang yang lain. Bodoh lah. Mending sekarang aku main judol lagi. Nanti kalau mereka kesini lagi, aku tinggal teriak lagi. Semoga aja aku bisa menang lagi deh main judolnya. Supaya nanti aku bisa ngasih sumbangan lagi, biar dipuji-puji terus sama warga sini. Sayuran. Mbak Sari mau beli sayuran nggak Mbak Sari? Pak Yono, boleh Pak, saya mau beli deh. Tapi kok Bapak tumben banget ngider sampai depan rumah saya? Kalau saya itu ngider di tempat biasa itu udah agak sepi Mbak pembelinya. Jadi ya terpaksa harus ngider lebih jauh lagi sampai ke depan rumah Mbak Sari deh. Oh alah, jadi begitu toh Pak. Kalau gitu saya mau beli terong sama sayur kolnya deh Pak. Wah iya Mbak Sari, sebentar ya saya bungkusin dulu. Oh iya ngomong-ngomong Mbak Sari ini lagi suka ngasih sumbangan ya? Iya Pak, kok Pak Yono bisa tahu sih? Bisa dong, warga sini loh hampir semuanya tahu. Masalahnya saya itu nggak nyangka banget seorang Mbak Sari itu bisa memberikan sumbangan yang banyak untuk warga miskin dan pembangunan masjid. Padahal kan Mbak Sari itu seorang janda dan bekerja sendiri. Salut banget deh saya. Ya ampun, Pak Yono tuh berlebihan banget muji saya. Saya nggak sebaik yang Bapak kira kok. Tapi kenyataannya Mbak Sari itu udah baik dan juga dermawan. Gak sombong lagi. Warga desa ini beruntung Mbak Sari tinggal di sini. Nah ini dia Mbak Sari sayurannya. Khusus buat Mbak Sari hari ini saya gratisin deh. Loh ini beneran Pak Yono mau gratisin? Tapi emangnya nanti Pak Yono gak bakal rugi? Ya Mbak tenang aja. Apalagi orang yang saya gratisin itu orang dermawan kayak Mbak Sari. Udah ya kalau gitu Mbak, saya itu permisi dulu. Mau ngider lagi. Walah iya ya Pak, makasih ya.
Ya ampun, ternyata enak juga ya kalau aku itu udah terkenal dermawan di kampung ini. Bisa digratisin sayuran loh sama Pak Yono. Aku jadi pengen terus deh dipuji-puji dan disanjung-sanjung sebagai janda yang dermawan. Kalau gitu, aku mau langsung main judol lagi deh, biar bisa menang. Ya sebenarnya tadi aturan aku udah main judol sih. Cuma karena tadi Pak Yono nawarin beli sayuran, jadi ya beli sayuran dulu. Sementara itu, Pak Yono, saya mau beli sayurannya dong. Bu Yanti, ya Bu, Ibu mau beli sayuran apa nih? Ya, kok sayurannya udah sedikit sih Pak? Biasanya kan masih banyak jam segini. Ini Bu, soalnya tadi saya itu ngidernya lebih jauh daripada biasanya, makanya jam segini itu udah sedikit, tapi alhamdulillah. Pantesan aja. Ngomong-ngomong, tahu nggak Pak? Tadi itu ya, saya nggak sengaja lihat petugas bank gitu Pak datang ke rumahnya Mbak Sari. Iya Kak Bu, ada apa ya kira-kira? Kok bisa-bisanya petugas bank datang ke rumahnya Mbak Sari? Nah itu dia Pak, saya juga sebenarnya penasaran, pengen banget tahu. Cuma ketika saya ngeliat kejadian itu, saya tuh lagi buru-buru. Dan kalau nggak salah kejadiannya itu tadi pagi loh Pak. Jangan-jangan sebelum saya itu ngider ke rumah Mbak Sari ya? Ya kemungkinan gitu sih. Tapi jujur, saya tuh pengen tanya gitu. Ya karena saya kepo dan nggak mau berburuk sangka. Saya pengen tanya langsung sih. Cuma saya ngerasa nggak enak, takutnya nanti kita terlalu mencampuri urusan dia. Iya sih Bu, bener banget. Apalagi kan Mbak Sari itu orangnya dermawan dan juga baik hati. Jadi nggak mungkin kan kita itu mau berburuk sangka sama dia. Itu dia Pak, saya sempat kepikiran gitu, takutnya Mbak Sari itu terlibat masalah. Jadi saya pengen kan bisa bantuin, karena kan Mbak Sari ini selama ini sudah dermawan banget. Ya juga ya Bu Yanti, gimana kalau nanti kita itu datengin aja rumahnya Mbak Sari. Kita tanyain, siapa tahu dia itu beneran punya masalah dan perlu dibantu. Boleh Pak, tapi jangan hari ini ya, besok aja gimana? Ya udah besok aja. Keesokan harinya, Bu Yanti dan Pak Yono pergi ke rumah Mbak Sari. Ini Mbak Sari kira-kira ada di rumah nggak ya Bu? Kalau masih pagi gini seharusnya masih di rumah nggak sih Pak? Kalau siang sama sore dia katanya kerja. Tapi saya juga nggak tahu sih dia itu kerja apa. Iya juga ya, kita kayaknya nggak pernah tahu Mbak Sari itu kerjanya apa. Nah itu dia Pak, tapi mungkin ya dia itu kerjanya online atau apa gitu yang biasanya jarang diketahui orang. Bisa jadi Bu, ya udah ya, kalau gitu kita itu ketuk aja pintunya. Assalamualaikum, Mbak Sari. Assalamualaikum Mbak Sari. Mbak Sari. Duh Pak, kok nggak ada jawabannya ya? Jangan-jangan Mbak Sari udah berangkat kerja lagi jam segini. Apa? Iya ya Bu, terus kita itu harus bagaimana nih? Apa kita itu balik aja lagi besok ke sini? Iya deh Pak, soalnya kalau Mbak Sarinya nggak di rumah kan percuma. Iya sih Bu, Yanti bener banget itu. Ya udahlah ya, kita balik ke sini besok aja. Tiba-tiba ada teriakan kuat dari dalam rumah Sari. Ah, sialan. Kenapa coba aku bisa kalah? Tolongin aku udah rugi besar. Astagfirullahaladzim, Bu Yanti itu kalau nggak salah kan itu suaranya Mbak Sari yang lagi teriak ya? Iya Pak, jangan-jangan Mbak Sari dalam bahaya lagi. Ayo Pak, kita terobos aja masuk. Iya ya Bu, apalagi tadi kalau nggak salah saya itu dengar Mbak Sari itu teriak minta tolong. Gas lah, langsung kita masuk dan juga tolong dia. Astagfirullah Mbak Sari kenapa kok teriak minta tolong? Ah sialan, saya itu kalah main judol, mana rugi besar banget. Kalau kayak gini caranya mah saya nggak bisa nyumbang lagi. Padahal kan ya saya itu pengen terus-terusan dipuji sama warga sini. Sial banget deh. Astagfirullahaladzim Mbak Sari, jadi selama ini Mbak Sari itu nyumbang dengan hasil main pinjol. Bentar. Bu Yanti, Pak Yono, kalian ngapain di rumah saya? Duh mampus, saking keselnya aku ngomong tanpa ngeliat. Mana aku udah keceplosan lagi. Astagfirullah Mbak Sari, kok bisa-bisanya sih Mbak Sari melakukan hal semenjijikan itu? Mbak, hasil uang dari pinjol itu haram loh. Kenapa Mbak Sari malah gunakan untuk memberikan sumbangan? Nggak bisa, ini nggak bisa dibiarin. Mbak Sari harus pergi dari desa ini. Pak, ayo Pak, kita panggil warga lain untuk mengusir wanita ini. Tenang aja Mbak Sari, nanti semua uang sumbangan Mbak Sari bakal dikembaliin. Tak lama kemudian para warga pun datang dan mengusir Sari dari kampung tersebut karena Bu Yanti telah menceritakan semuanya kepada para warga. Aku harus kemana nih? Aku bingung banget. Dan aku nggak nyangka deh aku bakal diusir sama warga. Ini semua gara-gara Bu Yanti dan Pak Yono yang udah ngasih tahu warga. Ya sebenarnya uang yang udah aku sumbangin dibalikin sih. Tapi kan abis itu aku ditagih sama penagih bank. Jadinya semua uangnya habis dalam sekejap.
Mana sebenarnya masih banyak banget yang belum aku bayar. Kalau kayak gini caranya bisa seumur hidup aku dikejar-kejar sama penagih hutang dari bank. Ah, sialan, sialan. Padahal ya, rumah aku juga udah disita loh sama pihak bank, tapi ternyata masih kurang. Aku nggak nyangka deh, ternyata utang aku ke bank itu banyak banget. Duh, mana aku lapar banget lagi. Dan aku udah nggak megang uang sama sekali. Apalagi kan aku habis kalah besar-besaran dari main pinjol. Apa aku ngemis aja ya? Ya udah deh, mau nggak mau, soalnya ini jalan terakhir. Kalau enggak, nanti aku bisa kelaparan nggak makan. Akhirnya sejak saat itu Sari pun dikejar-kejar penagih hutang dari bank dan menjadi seorang pengemis yang sengsara.